Saya langsung menuju ke PLT Juru Bicara KPK, Bung Ali Fikri. Bung Ali, apa yang bisa nanti disampaikan kepada publik bahwa ketika KPK menggunakan pasal 2 ayat 1 dan 2 ayat 2 misalnya terkait dengan hukuman mati ini, titik mana yang bisa mengatakan bahwa ini bisa digunakan, ini tidak bisa digunakan? Semuanya kembali kepada kecukupan alat bukti, Mas Aiman. Itu yang terpenting ya ketika di dalam proses penyidikan yang berjalan saat ini dengan Iya. Ya, silakan. Sudah ya. Silakan. Ya, begini Mas Aiman, bagi kami karena ini adalah kacamata penegak hukum, tentu berbicaranya adalah kecukupan alat bukti gitu ya. Itu yang terpenting ketika kemudian ada kecukupan alat bukti untuk bisa diterapkan pasal 2 ayat 1 maupun pasal 2 ayat 2, tentu KPK pasti akan lakukan. Nah, saat ini yang sedang kami lakukan adalah penguatan di dalam pembuktian unsur-unsur pasal penyuapan karena seluruh operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dari sejak KPK ada melakukan tangkap tangan sampai kemarin terakhir seluruhnya diawali dengan pasal-pasal penyuapan yang ancaman hukumannya adalah seumur hidup. Tetapi di dalam perjalanan proses penyidikan yang sedang berjalan ini, sekali lagi jika kemudian nanti ditemukan alat bukti yang cukup untuk diterapkan pasal 2 ayat 1 pasti kami lakukan itu. Oke, gitu. Baik. Saya ke Kang Asep. Kang Asep, artinya kalau secara hukum maka pasal 2 ayat 2 yang punya konsekuensi ancaman hukuman mati sesungguhnya bisa digunakan. Tapi tinggal kemudian bagaimana penguatannya nanti di dalam persidangan apakah mungkin atau tidak. Tapi secara logika hukum itu bisa digunakan. Kang Asep, ini suaranya hilang. Iya. Iya, sebelum saya ke Kang Asep, saya coba ke Bung Habib dulu karena suaranya hilang. Bung Habib, jelas ya? Jangan sampai melebar kecamatan, tapi kan nggak ada banget dari. Iya, Kang Asep bisa diulangi karena tadi hilang, suaranya sempat hilang, Kang Asep. Itu bisa kena kok. Iya, bisa diulangi lagi, Kang Asep, silakan. Ya, sekali lagi, kalau lihat fakta-fakta kita ngikuti, sekali lagi ya, ngikuti di media ya, atau yang ngikuti sejak awal tertangkapnya yang bersangkutan, itu fakta telah terpenuhi. Kan yang dibuktikan itu adalah perbuatannya, kejadiannya, ya, unsur yang didakwakan. Kalau kelak, misalkan KPK menggunakan pasal 2, ayat 1 kondisional ayat 2, saya pikir itu akan terbukti. Ya. Sekali lagi ini pandangan akademisi atau pengalaman praktis. Gitu. Tapi sekali lagi, ya, semua tergantung KPK. Oke, baik. Meskipun semua sudah terbuka, terang menerang, tinggal digunakan, tidak menurut Anda seperti itu ya. Baik, komentar terakhir Bung Habib. Semua sudah jelas, bisa digunakan, tinggal kemudian KPK apakah menggunakan atau tidak. Bung Habib? Halo. Iya, jelas? Halo. Tampaknya ada sedang sibuk sekali nih. Bung Habib bisa? Ya, oke. Halo. Tadi Kang Asep Iwan, mantan hakim yang juga pengajar hukum, yang mengatakan bahwa sesungguhnya ini sudah terang benderang, tinggal KPK mau menggunakan atau tidak. Komentar Anda? Ya, saya pikir yang paling tahu terang benderang atau tidak itu kan teman-teman penyidik di KPK. Pidana itu kan siapa melakukan apa secara individual kan. Orang per orangnya harus jelas di antara yang dituduhkan itu. Jadi nggak, ya kalau prosesnya berjalan tinggal nunggu beberapa bulan apa masalahnya itu gitu kan. Kita berdebat saat ini juga nggak ada guna ketika di persidangan nanti ada faktor-faktor lain, ada hal lain pembuktian lain. Gitu. Jadi ya kalau saya nggak terbiasa, ya silakan misalnya siapa nih? Asep Iwan. Pak Asep mau judgement sejak awal sebelum sidang sudah mau buat tuntutan atau putusan sekalipun ya hak beliau juga. Tapi saya tidak dalam posisi seperti itu. Iya. Ya? Komentar terhadap Pak Wamenkumham, Pak Edi Hiarie? Ya. Komentar terhadap Pak. Ya silakan saja, ini negara demokrasi orang bebas bicara. Tapi kalau saya di posisi dia, saya nggak akan bicara sesuatu yang masih prematur. Oke, baik. Baik, tentu ini menjadi sebuah kajian yang menarik. Dulu ya, Bos. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih, mohon maaf mengganggu kalau sedang sibuk. Bung Habibur Rahman. Sehat dan sehat selalu ya. Baik, terima kasih Bung Habib. Terima kasih juga Bung Ali Fikri dan juga Kang Asep Iwan Iriawan
yang kemudian telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Tentu ini kita mencermati bagaimana kemudian nanti KPK akan mengawal kasus ini yang kemudian disaksikan bersama-sama. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam dan salam sehat selalu.